Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan dan rekan semuanya, ketemu dan jumpa lagi dengan Agung Agja Goldfish. Di video kali ini saya akan membagikan cara dan tips sesuai dengan pengalaman saya memilih ikan mas koki rancu yang punya potensi untuk jadi ikan bagus dan tidak. Ini baby rancu yang akan saya seleksi sudah saya masukkan. Kita cek dan teliti mana mas koki rancu yang kurang berpotensi. Ini ada satu ekor. Untuk kurvanya sebenarnya bagus dan bodinya juga sudah lumayan. Sayang itu di ujung ekornya ada ketidaksamaan panjangnya, walaupun sekarang belum kelihatan, tapi nanti kalau sudah besar akan terlihat jelas. Saya pindahkan dulu, kita cek lagi. Ini ada satu ekor lagi. Untuk kurva sudah lumayan sebenarnya, analnya juga sudah sejajar, tapi sama di ujung ekor ada ketidaksamaan, walaupun cuma sedikit, tapi dengan semakin besar akan tambah kelihatan juga. Ini ada satu ekor lagi. Itu yang di ujung ekor bawah tidak sama. Jadinya kalau semakin besar akan tambah kelihatan, walaupun masih kecil belum terlihat jelas kalau tidak dipegang secara dekat. Ini ada satu lagi. Kalau ini kelihatannya analnya nanti keluar, walaupun untuk ekor sudah rapi dan untuk kurva atau punggungnya juga sudah lumayan bagus. Sayang analnya kurang bagus, kita pindahkan. Untuk usia baby mas koki rancu ini kurang lebih 3 bulan dari awal menetas sampai sekarang. Panjangnya 6 cm sampai 8 cm. Coba ini ada yang hijau ini, tapi sepertinya masih layak karena saya lihat tadi ekornya tidak belah, makanya saya cek, ternyata ekornya belah. Dan ini sepertinya masih punya prospek untuk jadikan bagus. Saya ambil lagi ikan atau baby mas koki rancu yang akan kita seleksi. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan perbedaan antara ikan mas koki rancu yang punya prospek untuk jadi ikan bagus dan jadi ikan biasa, walaupun itu juga atau tergantung gimana perawatannya atau groomingnya. Kita lanjutkan menyeleksinya.
Ini ada yang masih warna hijau. Sebenarnya bentuk tubuhnya sudah lumayan, tapi sayang itu ujung ekornya juga tidak sama. Walaupun belum terlihat jelas. Sayang ekornya kurang sama. Saya ambil, saya pindahkan dulu nanti. Lanjut kita cek dan teliti lagi. Seleksi kali ini ada sekitar 90 ekor baby rancu yang saya seleksi. Dari awal ribuan ekor tinggal tersisa sekitar 90 ekor. Nggak tahu nanti hasilnya tinggal berapa ekor. Ini yang warna putih biru ini, walaupun belum bermutasi, kelihatan tadi tidak belah ekornya, tapi ternyata belah. Saya biarkan dulu, masih punya prospek. Kita cek dan teliti lagi. Untuk makan baby mas koki rancu ini, saya memberi makan sehari kurang lebih 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. 1 kali berupa cacing sutra, yang 3 kali berupa pelet. Ini ada satu, kelihatannya ekornya tidak sama. Lebih panjang sisinya, sisi sebelah ekornya. Walaupun belum begitu jelas, tapi semakin besar akan tambah jelas nantinya. Kita cek lagi. Tadi juga kelihatan ekornya tidak belah, tapi ternyata ekornya juga belah. Kalau ini mungkin bisa sampai super jumbo, karena ada gen super jumbonya kemarin di pejantannya. Kelihatannya masih punya prospek semua yang ini. Sekarang saya ambil 2 ekor mas koki atau baby rancu yang warna masih hijau, dan 2 ekor yang warna tiger. Silakan diamati mana yang hijau yang kurang punya prospek dan mana yang punya prospek. Begitu juga yang warna tigernya. Silakan dilihat sama apa tidak dengan saya melihat ikan yang punya prospek dan tidak. Saya ambil. Ini dilihat dari kurvanya sudah bagus. Untuk dorsal juga sudah lumayan. Ekor juga belah, tapi ada kekurangan di ujung ekor, karena
tidak sama. Kita bandingkan dengan yang ini. Kurva juga bagus, ekor juga bagus, untuk anal juga bagus. Jadi ya, untuk yang ini yang punya prospek jadikan bagus. Sekarang kita ambil yang tigernya. Untuk kurva juga bagus. Kita ambil yang satunya lagi. Kurvanya juga bagus. Kalau yang ini yang punya prospek yang kecil ini, karena yang besar tadi sama, di ujung ekornya juga ada atau tidak sama panjang. Itu ada kelihatan. Walaupun kurang begitu jelas. Nah, jadinya yang panjang itu tidak masuk atau kurang punya prospek untuk jadikan bagus. Seperti ini yang menurut pengalaman saya punya potensi untuk jadikan bagus. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Demikian tadi sekedar cara dan tip dari pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.